Hello students, welcome again to my channel DNA.1 Education. Today we are going to talk about a new topic in chemistry. The topic is hydrocarbon bagian pertama. This video is presented by DNA.1 Education. Oke students, kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Oke, hidrokarbon itu apa? Dan apa saja jenis hidrokarbon? Seperti namanya, hidrokarbon dibentuk oleh hidrogen dan karbon. Hidrokarbon itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Oke, jadi hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Seperti kita ketahui bahwa karbon memiliki elektron valensinya sebesar 4. Artinya karbon mempunyai 4 bonding atau 4 tangan. Yuk kita perhatikan diagram berikut. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa karbon mempunyai 4 bonding, 4 tangan. Oke. Kenapa? Karena elektron valensi karbon adalah 4. Kalau sebelah kiri disebut karbon dengan tangan 4 yang dikelilingi oleh 4 bonding, maka kalau kita lihat pada karbon yang di tengah ini, kita lihat, oke, ada 4 bonding tetapi mempunyai 1 ikatan rangkap. Nah, sedangkan karbon yang ini, kalau kita lihat, tetap mempunyai 4 bonding, tetapi 1 ikatan tunggal dan 1 juga ikatan rangkap 3. Oke, jelas ya. Jadi saya ulangi, yang paling kiri dengan ikatan tunggal ada 4 biji, yang tengah ada ikatan rangkap 2. Dan 2 ikatan tunggal, sedangkan yang paling kanan ada 1 ikatan rangkap 3 dan 1 ikatan tunggalnya. Nah, pada kimia C dengan tanpa ikatan rangkap disebut alkana, sedangkan karbon dengan 1 ikatan rangkap 2 disebut alkena. Sedangkan karbon dengan ikatan rangkap 3 disebut alkuna. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama alkana. Alkana ini mempunyai rumus umum CnH2n+2. Oke, saya ulangi, CnH2n+2. Oke. Dan secara umum alkana mempunyai ikatan bonding yang tunggal berjumlah 4. Oke, silakan sini. Nah, sekarang kita masuk penamaan alkana. Pada umumnya yang akan banyak dibahas adalah alkana dari karbon 1 sampai karbon 10. Jika jumlah karbon ada 1, maka berawalan met. Sehingga kalau dia pada alkana disebut metana. Jika jumlah karbonnya ada 2, maka berawalan et. Sehingga pada alkana disebut etana. Jika jumlah karbon ada 3, maka berawalan prop. Sehingga menjadi propana. Jika jumlah karbon ada 4, maka berawalan but, disebut butana.
Jika jumlah karbon ada 5, maka berawalan pen, yang disebut pentana. Jelas sampai sini? Oke. Kita perbaikin dulu, ada sedikit kesalahan. Yang ini 4, yang ini 5. Oke. Jadi jika jumlah karbon ada 4, maka berawalan butana. Jika jumlah karbon ada 5, maka berawalan pen, maka menjadi pentana. Oke. Jika jumlah karbon ada 6, maka berawalan hex, sehingga disebut heksana. Jika jumlah karbon ada 7, maka berawalan hep, sehingga heptana. Jelas sini ya. Lanjut yuk. Jika jumlah karbon ada 8, maka berawalan ok, sehingga disebut oktana. Oke. Jika jumlah karbon ada 9, maka berawalan non, sehingga disebut nonana. Oke. Nah, jika ada 10, maka berawalan ya. Ulangi, jika jumlah karbon ada 6 disebut heksana. Jika jumlah karbon ada 7, maka berawalan heptana. Jika jumlah karbon ada 8, maka berawalan ok, jadinya oktana. Jika jumlah karbon ada 9, maka berawalan non, maka disebut nonana. Jika jumlah karbon ada 10, maka berawalan dek, maka disebut dekana. Oke, jelaskan sini ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan pada topik berikutnya. Ciri khas alkana. Ciri khas alkana adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya memiliki ikatan karbon tunggal tanpa ikatan ganda atau rangkap 3. Bersifat jenuh dan tidak bisa larut dalam air. Memiliki rumus umum CnH2n+2. Dan yang terakhir, untuk nama selalu diakhiri ana. Oke. Jadi pada alkana selalu diakhiri oleh ana. Contohnya tadi apa? Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, ada lagi heptana, ada lagi oktana, ada lagi nonana, yang terakhir adalah dekana. Lihat ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Untuk cabang, tinggal mengganti kata ana menjadi il. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, contoh untuk cabang. Misalkan ini adalah rantai karbon, lalu di sini kita temukan CH3 sebagai cabang. Maka ini disebut dengan
fil. Ya, hanya mengganti ana dengan il. Atau kita lihat contoh yang kedua, misalkan ini sebagai cabang. Oke, maka ini disebut, karena C-nya ada 2, maka disebut etil. Atau kita lihat contoh yang ketiga. Oke, cabangnya mengandung 3 karbon. Oke, maka ini disebut, cabang ini disebut profil. Sampai sini? Oke, jadi kalau C-nya ada 1 sebagai cabang disebut metil, kalau C-nya 2 disebut etil, dan C-nya 3 disebut profil. Bagaimana kalau C-nya ada 4? Nah, akan disebut butil. Jelas ya sampai sini? Oke, yuk kita lanjut. Yuk, tata nama alkana. Nah, ini dia. Kamu harus benar-benar menguasai cara memberi nama pada senyawa alkana. Yang pertama aturannya, penamaan ditentukan oleh jumlah C terpanjang dan tidak boleh putus. Perhatikan. Jadi kamu harus cari dulu C yang terpanjang dan tidak boleh putus. Ini aturannya. Terpanjang dan tidak boleh putus. Nah, dalam tidak boleh putus ini boleh lurus, melingkar, spiral, dan sebagainya. Yang penting tidak putus. Oke, yang penting tidak putus. Yang kedua, penamaan alkana tidak ditentukan oleh H, sehingga sementara atau H boleh diabaikan dalam penentuan C terpanjang. Tetapi tetap mengingat bahwa C mempunyai tangan atau bonding 4. Oke, jangan lupa. Berilah nomor terkecil dari salah satu ujung rantai terpanjang yang paling dekat cabang. Jadi, yang pertama tadi kita cari atom C terpanjangnya, lalu dari ujung-ujungnya kamu lihat. Berilah nomor terkecil dari salah satu ujungnya. Bagaimana indikatornya? Yang paling dekat dengan cabang. Itulah nomor terkecil. Yang keempat, tentukanlah cabang-cabang yang ada yang disebut dengan alkil tadi, yaitu apakah dia metil, apakah dia etil, atau profil, atau butil. Jika cabang tersebut mengandung 1 atom C, maka disebut metil. Jika cabang tersebut mengandung 2 atom C, maka disebut etil. Jika cabang tersebut mengandung 3 atom C, maka disebut profil, dan seterusnya. Yang kelima, susunlah nama senyawa tersebut secara alfabet untuk cabangnya, lalu diakhiri rantai terpanjangnya. Ingat, awalan yang menunjukkan jumlah cabang seperti D, tri tidak termasuk dalam alfabet. Ya, itu hanya menunjukkan banyaknya cabang. Dan sekali lagi, D, tri, tetra, dan seterusnya tidak termasuk alfabet. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa menyertakan nomor posisi cabangnya. Yuk kita lihat contoh penamaan alkana. Berilah nama senyawa alkana berikut ini. Ya, ada 3 contoh. Nah, saya mau menjelaskan terlebih dahulu bagaimana memberi nama pada senyawa alkana. Oke, kita perhatikan yang A. Oke, kalau kita lihat, kalau kita gambar, ingat seperti yang kita sebutkan, utamakan dulu penggambaran karbon, haknya diabaikan sementara. Ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, rantai terpanjangnya adalah bisa lurus. Oke. Bisa lurus. Baik dari kiri atau dari kanan sama, karena tidak mengandung cabang. Sehingga dalam alkana, nama struktur seperti ini disebut dengan normal
pentana. Oke, karena tidak mengandung cabang. Betul sini? Oke, sekarang kita lihat yang B. Yuk kita lihat yang B. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada satu atom yang ketiga pada karbon ketiga. Lalu di sini ada pada karbon kedua ada juga. Oke, terus langkah pertama yang kita cari adalah mencari C terpanjang. Bagaimana pun caranya? Yuk, kita coba yuk. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentok 6. Kalau dari sini 1, 2, 3. 3. Kalau dari sini 1, 2, 3. 3. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti yang terpanjang hanya ada 6. Ya, kita sebaiknya ambil yang lurus saja biar lebih mudah. Oke. Seperti ini ya. Ini sebagai apa? Atau ini rantai induk ya. Lalu yang kemudian apa kita harus ingat? Memberikan nomor pada cabang. Dari ujung-ujungnya kita lihat mana yang paling dekat dengan cabang. Coba ini. 1, 2 ketemu cabang. Ulangi 1, 2 ketemu cabang. Kalau dari ujung ini, kalau dari ujung kan 1, 2, 3, 4. Baru ketemu cabang. Ulangi 1, 2, 3, 4. Baru ketemu cabang. Berarti nomor terkecil wajib dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai sini ngerti? Oke, nah yang ini berarti sebagai cabang. Yang ini bertindak sebagai cabang. Karena 1C maka disebut metil. Oke, demikian juga ini bertindak sebagai cabang karena di luar dari rantai induk. Karena 1C maka ini juga disebut metil. Sampai sini. Sekarang kita akan memberi nama alfabet. Oke, perhatikan cabangnya cuma satu jenis yaitu metil. Jadi alfabetnya tidak berlaku. Kita langsung aja ya. Jangan lupa kita memberi apa? Memberi nomornya. Nomor cabang ada di nomor 2 dan nomor 3. 3, 2,3. Ada metilnya 2, dimetil. Dan kemudian rantai terpanjangnya atau rantai induk adalah 6. Maka disebut hexana. Oke, jelas ya? Ini jelas? Oke. Sekarang kita lihat yang C. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada cabang yang ini. Kita tuliskan di sini. Oke. Jadi biasa kita cari dulu rantai induknya yang terpanjang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ulangnya 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. 4. Berarti C terpanjangnya hanya ada 4. Yo. Oke, berarti ini bertindak sebagai cabang. Oke, berarti ini bertindak sebagai apa? Cabang. Makanya itu apa? Metil. Oke. Sekarang kita lihat untuk penomoran terkecil, apakah dari ujung kiri atau ujung kanan? Ya, kita lihat yuk. Ya. Kalau dari ujung kiri 1, 2 ketemu cabang. Kalau dari ujung kanan 1, 2, 3 ketemu cabang. Nah, berarti nomor sebelah dari kiri yang paling kecil karena dia paling dekat dengan cabang. Oke.
Yuk, sekarang kita tulis, karena cabang cuma satu berarti tidak perlu alfabet. 2 metil. Lalu karena ada residumnya ada 4C, maka disebut butan. Belakang sini. Ya. Kelas. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Ya, contoh 2 penamaan alkana. Yuk, kita lihat. Nah, itu dia. Yuk, kita gambar dan kita proses ya. Oke, yang D. Kita lihat yang D. Untuk yang D, C-nya berapa banyak ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, kalau ke bawah 4. Oke, sekarang kita lihat, kita cari C terpanjang. Kalau kita lihat di sini, C terpanjangnya adalah, ingat, bagaimanapun caranya jangan putus. Ternyata bisa ke bawah. Oke, coba lihat. Ternyata ini sama saja lurus, ya. Berarti ini sama saja adalah atom karbon yang lurus. Di sini dia hanya bengkok. Ya, di sini hanya bengkok. Bengkok berarti apa? Bukan berarti dia cabang. Oke. Nah, kalau kita telusuri dan kita perhatikan, ternyata ini adalah lurus saja dan tidak mempunyai cabang. Oke, lurus saja dan tidak mempunyai cabang. Maka ini disebut N-butana. Ya, jadi tidak ada bedanya ini sebenarnya, tidak hanya dibengkokkan saja. Yuk kita lihat yang E. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu di tengah ada C. Oke. Oh iya, ini ada salah penulisan, ini harusnya C yang 3. Oke. Yuk, sekarang seperti biasa kita mencari C terpanjang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, terpanjangnya hanya 3. Sekarang kita memberi nomor terkecil, apakah dari ujung kiri atau kanan. Dari kiri 1, 2 ini cabang. Kalau dari sebelah kanan 1, 2 cabang. Oh, ternyata seri. Udah, dari kiri atau dari kanan sama saja ya, memberi nomor. 1, 2, 3. Berarti otomatis yang ini yang di luar dari rantai itu berarti cabang. Terusnya ada 1 atom C. Nah, sekarang kita beri nama. Berarti penamaannya adalah 2 C. Karena C terpanjangnya ada 3 atau indeksnya ada 3, maka disebut propan. Oke, jelas ya? Ini jelas? Oke, good. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Contoh 3 penamaan alkana. Berilah nama senyawa alkana berikut. Wow, ini agak panjang. Oke, don't worry. Yuk, seperti biasa kita cari dulu C terpanjangnya. Ini, yuk, berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lalu di sini ada atas bawah. 1, 2. Lalu di sini ada 1 ke bawah. 1. Lalu di sini ada 3. 1, 2, 3. Kita tulis. 1, 2, 3. Lalu di sini ada 1. Oke. Nah, seperti yang kita sebut tadi, kita harus mencari rantai hidup, yaitu T yang paling panjang tidak putus. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Berarti nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, paling banyak 7. Yuk, kita lebih baik cari yang lurus saja. Oke. Oke, lihat ya. Ya, kita sekarang beri nomor. Dari kiri atau dari kanan? Coba, kalau dari kiri 1, 2, 3 ketemu cabang. Kalau dari atas 1, 2 ketemu cabang. Ulang ya. Kalau dari kiri 1, 2, 3 ketemu cabang. Kalau dari sini 1, 2 ada cabang. Oh, berarti nomor 1 di sini. 1, 2, ini 3, 4, 2, 6, ya. Berarti di luar dari rantai induk disebut cabang. Yuk kita proses. Berarti ini apa nih? Metil. Ini apa ini? Metil. Wah, ini ada 3 nih. Ya, ini ada 3. Maka disebut profil. Ya, ini 1. Maka disebut metil. Oke, nah sekarang kita akan memberi nama sesuai dengan urutan alfabet. Kita perhatikan di sini urutan alfabetnya bagaimana? Yuk kita lihat. M, M, P, M. Ulangi. M, M, P, M. Jadi secara alfabet, M lebih dahulu dibandingkan P, ya. M lebih dahulu dibandingkan P. Yuk kita M dulu. M ada berapa? Ada di nomor 2, ada di nomor 3, ada di nomor 5. Nah, karena ada 3 maka disebut tri. Metil. Oke. Lalu profil di nomor 4. Ya, 4. Profil. Nah, induknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptana. Oke, jelas? Jadi namanya 235 trimetil 4 profil heptana. Oke, jelas ya? Yuk sekarang ini nggak usah menulis C-nya lagi deh ya, karena udah paham. Fokusnya ke C saja ya. Coba kita hitung. Yang pertama cari C terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Benar sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oke, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ini ada 9. Ya. Benar sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti paling banyak 9. Yaitu 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yuk kita bikin. Ya. Terus ke sini. Baru ke bawah. Lihat ya, ini rantai induk. Sekarang kita memberi nomor terkecil, apakah dari sini atau dari sini. Lalu kita letak ya, 1, 2, 3, 4, baru ketemu cabang. Nih, sekarang dia, yuk sebelah sini. 1, 2, langsung cabang. Berarti menang dari sini. 1 dari sini, ya. Yuk kita kasih nomor. Dan ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Ingat fokusnya hanya pada tim. Hari ini 4, hari ini 5, hari ini 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang kita lihat cabang. Nah, ini disebut metil. Ini disebut etil. Nah, ini disebut etil. Oke. Sekarang penamaan secara alfabet. Perhatikan. Kita lihat ya, ini hurufnya E, ini E, ini M. Jadi kalau secara alfabet, E lebih duluan dibandingkan M. Ya, E lebih duluan dibandingkan M. Sehingga kita cari nomornya. Etil ada di nomor 4 dan ada di nomor 6. Jadi 2,6 ada 2 di etil. Lalu metilnya ada di nomor 2, metil. Lalu rantai induknya adalah tadi 9, nonana. Ini dia namanya 26 di etil, 2 metil, nonana. Nah, sampai sini ya, jadi lagi jangan lupa penamaan secara alfabet, tetapi D3 tidak termasuk dalam alfabet ya. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Oh, sekarang yang diminta adalah rumus bangun. Oke. Nah, untuk rumus bangun, satu hal yang harus saya tekankan, untuk rumus bangun dibaca dari belakang. Ya, untuk membentuk rumus bangun, maka jangan lupa dibaca dari belakang. Ya, dibaca dari belakang supaya kita lebih rapi mengerjakannya. Yuk, kita lihat yuk. Nomor 1. Di belakangnya adalah hektana. Berarti C-nya ada 7. Ya, usahakan dia panjang biasa saja. Oke, ini namanya hektana. Lalu ada metil 2 biji di nomor 3. Nah, kalau begitu kita bikin dulu apanya? Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Mau dari kiri atau dari kanan nomornya terserah ya. Ya, di nomor 3 dan 3 ada metil 2 biji. Kalau ini artinya di nomor 3 dan 3 ada 2 biji, artinya atas ke bawah. Oke. Ya. Lalu di nomor 5 ada etil. Di nomor 5 etil berarti ada cabang C manjang ya. Ini dia. Oke, mari kita sekarang melengkapi haknya. Yuk ingat, C tangannya 4. Ini dipakai 1 berarti ini ya. Sekarang ini jadi pakai 2 berarti sisanya hanya 2. Sekarang sini ada 3 bonding berarti sisanya hanya 1. Sekarang ini ada 2 tangan berarti sisanya 2. Sekarang ini cuma ada 1 tangan berarti sisanya 3. Ingat ya, C tangannya 4. Lanjut. Sekarang di sini ada 2 tangan berarti sisanya 2. Sekarang di sini 1, 2, 3, 4 ada 4 tangan berarti tidak mengandung H karena udah 4. Sekarang sini 1 tangan berarti sisanya 3. Sekarang ini 1 tangan berarti masih kurang 3H. Ini ada 2 tangan berarti CH2. Sekarang ini ada 1 tangan berarti CH3. Selesai ya. Yuk sekarang nomor 2. Kita lihat nomor 2 ya. Seperti biasa dimulai dari belakang. Heksana berarti C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu seperti biasa kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yuk di nomor 3 ada metil. Nah ini dia. Coba begini aja. Di nomor 3 ada metil. Ini. Nah selesai. Baru sekarang kita memberi haknya. Berarti di sini CH. Di sini ada 2 berarti kita 2. Di sini ada 3 berarti kita 1. Ini hanya ada 1 sisa 3. Ini ada 2 sisa 2. Di sini ada 2 sisa 2. Sini 1 tangan sisa 3. Oke, ingat jumlah tangan pada C ada 4. Yuk kita lihat nomor 3. Yuk kita baca di belakang. Oksana 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tetrametil ada 4. Tetra itu artinya ada 4 biji ya. Ada 4 metil di nomor 2, 3, 4, 5. Berarti di nomor 2 ada metil. Di nomor 3 ada metil. Di nomor 4 dan 5 juga ada metil. Nah, itu dia. Boleh nggak kita menggambar kata? Terserah ya. Yuk, sekarang kita lengkapi haknya. Seperti ini CH 3. Ada 3, sisa 1. Ada 1, sisa 3. Ada 2, sisa 2. Jenisnya hanya 1. Ini berarti di sini hanya 3. Jadi sini sudah dipakai 3, berarti 1. Jadi sini sudah dipakai 1, H3. Jadi sini sudah dipakai 3, berarti sisa 1. Jadi sini dipakai 1, sisa 3. Jadi sini dipakai 2, berarti sisa 2. Jadi sini sisa 2, berarti dipakai 2.
C di sini hanya ada satu, berarti butuh hanya tiga. Oke, sampai nangkap? Gampang ya? Dan membuat struktur bangun. Yuk, kita lihat soal berikutnya. Tulislah rumus bangun dari sebagai berikut. Oh, banyak. Yuk, kita proses. Yuk, yang nomor 1 dulu. Seperti biasa kita baca dari belakang. Heptana. Berarti C-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jangan lupa setelah itu apa? Kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, lalu ada 2 metil. Ada 2 metil. Di tadi apa? 2 biji ya, ada 2 biji, 2 buah metil. Itu arti dari di. Di nomor berapa? Nomor 3 dan 3. Oh, berarti di nomor 3 dan 3 ada 2. Berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Nanti ya. Nah, sekarang kita isi haknya. Ingat, tangan C ada 4. Dipakai 1, sisa 3. Dipakai 2, sisa 2. Dipakai 1, sisa 3. Ini C yang ini 1, 2, 3, 4 komplit. Gak usah lagi hak. Sekarang C yang ini dipakai 1, sisa 3. Nah ini dipakai 2, sisa 2. Untuk ini dipakai 2, sisa 2. Untuk ini dipakai 2, sisa 2. Yang terakhir dipakai 1, berarti sisa 3. Terima kasih ya. Yuk lanjut nomor 2. Yuk, oktana 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Itu kita beri nomor ya, jangan lupa beri nomor. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Lalu apa dibilang? Ada 2 metil di nomor 3 dan 6. Ada 2 metil di nomor 3 dan 6. Seperti di sini. Di sini. Habis itu lagi ada etil di nomor 4. Etil itu adalah C-nya 2 biji ya. Mas ya, sekarang kita memberikan haknya. Ingat, C tangannya 4. C di sini pakai 1, kurang 3. C di sini ada 2, berarti kurang 2. C di sini itu pakai 3, kurang 1. C di sini ada 1, berarti kurang 3. Lalu C di sini ada 3 nih, jadi pakai kurang 1. C di sini ada 2, berarti kurang 2. C di sini pakai 1, kurang 3. C di sini udah dipakai 2, kurang 2. C di sini banding 2 3, kurang 1 haknya. C di sini banding cuma 1, kurang 3. C di sini sudah ada 2, berarti haknya kurang 2. C di sini cuma ada 1, berarti haknya 3. Oke ya. Oke, terakhir yuk. Nomor 3. Yuk, baca di belakang. Nonana. Nonana berarti 9. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu kita beri nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu ada 2 metil di nomor 2 dan 6. Ada
ada 2 metil di nomor 2 dan 6. Oh, yuk kita pasang metilnya di nomor 2 dan 6. Ya, ini. Iya. Terus ada etil di nomor 4. Ya, ada etil di nomor 4. Ini. Terus 2. Oke. Sekarang kita isi haknya ya. Yuk. C di sini dipakai 1, kurang 3. C di sini dipakai 3 nih, 1 2 3, kurang 1. Ini C-nya di sini dipakai 1, kurang 3. C di sini dipakai 2, kurang 2. C di sini dipakai 3, kurang 1. C di sini dipakai 2, CH2. Di sini dipakai 1, kurang 3. Sekarang ini. C di sini ada bonding 2, berarti kurang 2. C di sini ada 3, kurang 1. C di sini ada 1, berarti kurang 3. C di sini ada 2, berarti kurang 2. C di sini ada 2, berarti kurang 2. C di sini ada 1, berarti kurang 3. Oke, jelas? Nah, begitulah cara membuat rumus bangun apabila diketahui nama senyawanya. Jadi, dari belakang, dari kanan menuju ke kiri. Jelas ya sampai sini ya? Oke, nantikan video saya di hidrokarbon bagian kedua ya. Oke, bye-bye. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam belajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online.
saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasber dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.